dari Sanggar Tari ini, Ya, Rizky. Sanggar Rizky Budaya Nusantara Kuncara Ningrat. Nah, saya mau nanya nih Bu, kan kalau di era modern gini tuh lagi gencar-gencarnya, Agak tengah. di era modern gini tuh lagi gencar-gencarnya kayak westernisasi ya, kayak anak muda tuh lebih suka dari K-pop dari Korea, atau J-pop dari Jepang, atau hip hop dari Western. Nah, apa sih faktor yang menjadi penyebab kalau sanggar tari tradisional kayak sanggar tari ini masih ada Bu? Justru harus dihidupkan dengan adanya budaya atau seni budaya dari luar negeri masuk, itu juga wawasan bagi kita. Tapi sebelum mereka belajar tarian luar, harus belajar tarian dari daerah sendiri. Jadi harus tahu daerah sendiri dulu, tahu Indonesia dulu gitu ya Bu. Betul, itu untuk menanamkan anak-anak cinta kepada budayanya sendiri Indonesia. Jadi gitu, jadi pokoknya paling utama itu harus bisa tari Indonesia dulu, Betul. tari luar gitu Iya. ya. Nah, Rizky Budaya Nusantara kan tari tradisional yang menjunjung tinggi Nusantara, berarti mencakup keseluruhan Indonesia kan ya Bu? Bineka Tunggal Ika. Nah, kalau boleh tahu, Ibu ada niatan nggak sih kalau sanggar tari ini dibuat tari tradisional tapi dalam asas-asas Islam? Sudah ada sebenarnya konsepnya. Sudah ada. Saya punya tari Hani Swantara. Artinya Hani itu rohani, Swantara itu Nusantara. Dan itu sudah saya ciptakan tahun 1992. Oh, udah lama banget berarti ya Bu? Dan menjadikan penyaji terbaik, tarian terbaik se-DKI Jakarta waktu itu. Masya Allah, keren banget Ibu. Pokoknya ini anak-anak muda harus tahu banget sih Bu. Pokoknya keren banget. Nah, pertanyaan ketiga ya Bu, apa yang membuat sanggar tari ini unik dari sanggar tari yang lain? Pokoknya apa ciri khasnya gitu Bu? Kita punya ciri khas bahwa sebelum belajar tarian lain di Indonesia, ada basic yang harus dipegang oleh siswa kita. Apa tuh Bu? Tari Jawa klasik. Ya. Karena apa? Leluhur atau nenek moyang kita itu dulu menciptakan tarian untuk generasi muda kita agar mencintai alam, dan gerakan yang diciptakan nenek moyang kita itu bersinambungan dengan alam semesta. Berarti emang sih Bu, kalau manusia dengan alam itu kan saling berdampingan ya, mungkin itu alasannya juga ya Bu. Betul. Keren Ya. banget ya sih, ya ampun. Nah, pertanyaan keempat ya Bu, bagaimana cara sanggar tari Rizky Budaya Nusantara mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dalam koreografi dan kostum tari? Ya, itu perlu hak cipta. Jadi ketika saya menciptakan tarian, seperti contohnya yang ada di daerah saya, Jawa Timur, ada dari daerah Sidoarjo. Pernah dengar Sidoarjo? Ya, di sana ada kuliner kupang, lontong kupang. Nah, itu saya ciptakan mengangkat pedagang-pedagang kupang yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, sehingga tercipta tari yuk kupang Sidoarjo waktu itu. Keren banget, dari makanan bisa tercipta tari ya? Iya. Keren banget Itu pokoknya. ciri khasnya kalau daerah pesisir, lagunya itu cenderung ceria karena kan mereka berangkat berlayar atau berangkat ke sungai atau laut untuk mencari ikan kupang waktu itu. Nah, jadi apa istilahnya, semangatnya yang kita pegang. Nah, sekarang saya menciptakan di tahun 2024 ini khusus untuk di kota metropolis kita, Jakarta, ibu kota negara kita, itu untuk negara kita yang saat ini situasi dan kondisinya harus didinginkan, harus dikenalkan dengan budaya sendiri supaya bersatu. Itu benteng dari negara kita supaya persatuan dan kesatuan kita erat lewat seni budaya. Gitu. Ada pertanyaan terakhir nih ya Bu. Ya. Nah, kalau berniat membuat tari tradisional berbasis Islam kan udah ada ya tadi katanya. Apa perbedaannya tari tradisional yang berbasis Islam sama tari tradisional yang emang secara general aja gitu?
tari yang berbasis Islam, berdasarkan Islam, itu biasanya gerakan-gerakannya diilhami dari gerakan ibadah kita. Gerakan yang diciptakan dari Nabi kita Rasulullah Muhammad Rasulullah, itu kan gerakan alam ya, misalnya saat mereka beribadah, saat sholat atau saat bersujud, itu ada dalam tarian kita. Kita memakai iringan hadroh atau banjari atau hadrah ya. Kalau dalam bahasa Jakarta hadrah ya Mbak, banjari. Di dalamnya itu ada gerakan sujud, ada gerakan memohon seperti Saman Aceh. Tapi saya ciptakan gerakan saat Haniswantara itu dengan iringan salawat Nabi, Tombo Ati. Nah, kalau itu ya Tombo Ati mo sawarane maca Quran angen-angen sak maknane. Gitu. Pokoknya itu Ya. aja sih Bu pertanyaan dari aku. Pokoknya Sanggarisi Budaya Nusantara Kencana Ingat ini pokoknya keren banget, dari makanan bisa jadi tarian. Iya. Ibadah juga bisa jadi tarian. Betul. Pokoknya buat generasi bunda zaman sekarang ini sangat rekomen buat ikut Iya. tari tari ini. Pokoknya Iya. harus melestarikan budaya Indonesia dulu. Amin ya. Ini pesan saya untuk generasi muda, terutama ini yang mewakili generasi muda yang mewawancara saya ini, Mbak. Semoga generasi muda kita ini tidak hanya mewawancarai saya aja, tapi ada tindak lanjutnya untuk mengenalkan budaya